Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang hikmahnya seseorang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun diberi fakir, ataupun apapun yang ia cita-citakan di dunia ini sangat sulit tercapai. Apakah hikmah itu tersebut? Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Syarah Tangkihul Qaul fi Syarhil Lubabil Hadis halaman 6. Warwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala iza kana yaumul qiyamati nadiya munadin min qibalillahi ta'ala man lahu dainun 'ala Allah Ta'ala falyakum. Maka diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hari kiamat, maka ketika itu malaikat memanggil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan man lahu dainun 'ala Allah Ta'ala falyakum. Siapa di dunia yang meminjamkan, mengutangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdirilah. Jadi para malaikat memanggil, menyeru kepada orang-orang yang telah memberi utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdiri pada hari kiamat. Fataqulul khalaiqu wa man lahu dainun 'ala Allah. Maka ketika itu semua makhluk bertanya kepada malaikat, siapakah orang yang telah memberi utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa man lahu dainun 'ala Allah. Siapa? Siapa yang telah meminjamkan, yang telah mengutangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika itu malaikat menjawab, fataqulul malaikatu man ibtalahullahu ta'ala bima yahzanu qalbuhu fa sabara ihtisaban lillah fal yakum ya'khuzu ajrahu minallah ta'ala. Malaikat menjelaskan adalah orang-orang yang telah mengutangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang telah diberi bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang telah dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, baik dengan rasa sakit, baik dengan rasa fakir, baik dengan rasa-rasa yang lain, yang itu adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tersebut merasa gundah hatinya. Namun gundah hatinya tersebut tidak menjadi suatu sebab dia ingkar kepada Allah. Namun fasabara ihtisaban lillahi ta'ala. Sakit yang bertahun-tahun yang belum sembuh, dia sabar bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setelah salat subuh, bahkan pulangnya sampai tengah malam mencari rezeki, mencari nafkah, namun masih kekurangan, masih dalam keadaan fakir, dia sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia cita-citakan di dunia ini, yang ketika dia melihat orang lain mudah tercapai, baik dalam pekerjaan dan sebagainya, namun dia merasa sulit, merasa itu sangat sulit, sangat tidak tercapai pada dirinya, maka ketika itu dia sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabara ihtisaban lillahi ta'ala. Sabar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang biasa, dia telah berikhtiar, telah berusaha. Namun hakikatnya kembali kepada Allah ketika Allah belum memberikan dia sembuh, walaupun dia telah berobat kemana-mana.
kekurangan rezeki, kekurangan harta masih ia dapatkan walaupun dia telah mencari semaksimal mungkin. Maka dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat, falyakum, berdirilah untuk mengambil pahala sabar ketika mereka sabar di dunia. Kita disuruh untuk berdiri mengambil pahala sabar. Falyaqumu khuluqun kasirun min ahlil bala. Kemudian semua orang di dunia yang pernah mendapat bala ketika itu berdiri untuk meminta pahala tersebut. Berdiri semua. Ada yang sabar berdiri, ada yang tidak sabar berdiri, ada yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri. Ada yang ketika dapat musibah merepet, marah kepada orang lain, menuduh orang lain dan sebagainya pun berdiri. Maka ketika itu malaikat mengatakan, fatakulul malaikatu lastu da'wa taqabbala bila bayinatin aruna sahas ifakum faman wujida fi sahifatihi sahtun au kalamun qabihun yaquluna lahu uqud makanaka lasta minas sabirin. Kemudian malaikat menjawab, aku tidak memanggil semua makhluk, aku tidak memanggil semua manusia yang sabar, yang menurut mereka itu sabar, padahal dia tidak sabar. Aku hanya memanggil manusia-manusia yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu sabar. Maka itu ada bayinah, ada tandanya. Maka aku lihat, kami akan melihat tanda-tanda tersebut, yaitu lembaran-lembaran yang ada pada manusia tersebut yang tergantung pada lehernya. Kami akan melihatnya. Ketika dilihat si A, maka ketika dia dicoba kecelakaan, tertulis di sana merepet, marah, murka dan sebagainya, bahkan mengeluarkan dengan kata-kata yang tidak senonoh. Maka ketika itu malaikat menyuruh kembali untuk duduk. Duduklah. Namun orang-orang yang ketika mendapat cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, tertulis haza abdun sabarun. Nah, misalnya dia bukan orang yang merepep, dia bukan orang yang berkata kabeh, berkata buruk, mencaci. Sekian tahun dia sakit, dia sabar. Tidak pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil, bahkan dia husnuzan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ada pada orang tersebut kemurkaan, perkataan yang tidak baik yang tertulis pada lembaran yang tergantung pada leher mereka, maka para malaikat menyuruh orang tersebut untuk duduk kembali. Laista minas sabirin, kalian itu bukan daripada golongan orang yang sabar. Bukan. Wa ta'khuzul malaikatu sabirina minar rijali wan nisa'i ila tahtal arsy. Kemudian orang-orang yang tertulis pada lembaran yang tergantung pada leher mereka adalah bahagian orang-orang yang sabar. Maka ketika itu malaikat mengambil mereka, membawa mereka kepada bawah arasy. Fayaquluna ya Rabbana haula'i abaduka sabiruna. Kemudian malaikat tersebut melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, inilah hamba-hambamu yang mereka adalah orang-orang yang sabar ketika engkau timpakan mereka musibah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa yaqulullahu ta'ala radduhum ila sajratil balwa fayuradduhum ila sajratin asluha min dhahabin wa awraquha halalun wa dhilluha yasirur raqib fihi mi'atu amin
Fayajlisuna tahtaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, bawalah mereka kepada pohon balwa. Biarkan mereka di situ di bawah pohon balwa. Maka malaikat membawa orang-orang yang tercantum termaktub di lembaran kertas yang tergantung di lehernya adalah golongan orang-orang yang sabar. Pohon balwa tersebut adalah satu pohon yang batangnya terbuat daripada emas. Daunnya adalah daripada sesuatu yang halal. Di bawah bayang-bayang pohon tersebut, sedikitlah orang-orang yang berkendaraan. Yaitu 100 tahun ketika itu. Maka orang-orang yang tabar tersebut duduk di bawah pohonnya. Wa yatajallal haqqu subhanahu wa ta'ala wa yusallimu alaihim wahidan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada mereka, memberi selamat kepada mereka satu orang, person by person. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menghargai. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat suka kepada orang-orang yang sabar ketika mereka ditimpa musibah namun mereka sabar. Summa yat'azzaru ilaihim kama yat'azzaru ar-rajulu lir-rajuli wa yaqulu ya ibadi sabirina mabtalaitukum illa aratu an ahatta alaikumil bala likasrati zunubikum wa auzarikum li ablaghannakum bihi darajatin aliyatan ma tasiluna ilaiha bi'amalikum fa sabartum li ajli wastahyaitum minni. Wala ansabu mizanan wala ansyuru lakum diwanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya, kepada orang-orang daripada kelompok-kelompok orang yang sabar ketika mendapat musibah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, orang-orang yang sabar, firman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku mencoba kamu, tidaklah aku memberi bala kepada kamu, kecuali bahwa aku ingin, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku timpa kepadamu bala, aku berikan kepadamu banyak cobaan karena banyaknya dosamu dan karena banyaknya kesalahan-kesalahanmu. Dan aku ingin kalian sampai kepada satu derajat yang sangat tinggi, satu makam yang sangat tinggi, yang makam tersebut, yang derajat tersebut tidak pernah mampu kita menyampaikannya. Kita tidak akan pernah sampai kepada derajat tersebut dengan amal-amal kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Allah memberi bala kepada kita, memberi cobaan kepada kita. Cobaan rasa sakit yang Allah berikan kepada kita. Cobaan kefakiran, kekurangan harta yang Allah berikan kepada kita. Adalah Allah ingin mengangkat derajat kita kepada derajat yang sangat tinggi, yang derajat tersebut tidak akan mampu kita sampai dengan amal-amal kita. Fa sabartum li ajli, karena maka kamu sabar karenaku. Maka dengan sabar itulah maka kita akan sampai kepada derajat yang tinggi yang telah Allah persiapkan kepada orang-orang yang sabar. Dan kalian malu kepadaku. Ketika mendapat musibah tersebut, kita sabar, malu. Malu kepada Allah adalah, walaupun sedang sakit, ini adalah sebagai cobaan daripada Allah. Aku diciptakan oleh Allah, aku dijadikan oleh Allah, maka selayaknya lah aku sabar atas apa yang Allah berikan. Malu. Maka kata Allah, dan aku tidak akan memasang mizan. Dan tidak aku bentangkan bagi kamu akan cetakan-cetakan, yaitu buku-buku amalan-amalan kalian.
summa yata'azzaru subhanahu wa ta'ala ilal fuqara'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang fakir. Wa yaqulu ya ibadi mabtalaitukum bil faqri illa anna kulla man akhadha minad dunya syai'an uhasibuhu alaihi wa as'aluhu min aina tasabaitahu wa fi ayyi syai'in akhrajtahu fa ahbabtu lakum fuqara hisabakum summa yatazaru subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, mengatakan kepada orang-orang yang fakir, wahai hambaku yang fakir, yang aku coba kalian dengan kefakiran, dengan kekurangan harta. Ketahuilah bahwa orang-orang yang mengambil banyak daripada dunia, yang mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia, maka mereka itu akan saya hisap, akan saya tanyakan dari mana harta itu diperdapatkan dan kemana dipergunakan. Maka karena aku cinta, aku suka kepada kalian, maka aku beri kalian kefakiran agar ringan hisap kalian. Nah, inilah apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah beri cobaan kepada kita, maka itulah suatu hikmah yang sangat besar. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasalah kita sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan kepada Allah. Ingat, dunia ini hanya sekejap. Dunia ini sementara. Tempat yang kekal adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.